Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini putranya orang miskin, putranya budak, tapi menjadi ulama besar, menjadi orang kaya raya. Semoga sampean kaya Ibnul Mubarak. Amin, amin. Jadi, tapi bapaknya Ibnul Mubarak ini takut sekali dengan dosa, takut sekali dengan maksiat. Gosop barangnya ya ndak berani. Lek tukang gosopan ya apa ya, jangan. Kadang klambine temene moro-moro digawe. Ndak boleh. Kalau pamit dhisik pinjem klambi ndak apa-apa. Ambekno kok ndak malu, gaya-gaya tibake silian. Kewayang dilem wong tibake silian. Enek tulisane nang mburi. Bar ndang diumbah. Ibnul Mubarak ini bapaknya budak. Dia adalah namanya Mubarak. Kan Ibnul Mubarak kan berarti putra Pak Mubarak kan. Waktu itu dia menjadi budaknya raja. Mubarak, nggih raja. Kau tunggu jaga, saya punya kebun delima ini. Nggih raja. Akhirnya raja tadi kan punya kebun delima terkenal enak, manis, ndak ada yang nandingi dari kebun-kebun yang lain. Rajanya kepedean, ayo raja-raja di sekitar sini kumpul, saya jamu delima terenak sedunia. Kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak apa ya? Kumpul semua. Akhirnya bapaknya Mubarak ini, Ibnul Mubarak, Mubaraknya ini disuruh sama raja. Mubarak, nggih raja, carikan delima yang terenak, yang manis. Nggih raja. Kadung raja-raja datang sama Mubarak, carikan delima pahit. Wah, malu raja, kurang ajar. Kamu itu penjaga opo? Delima pahit masih mentah kau bawa. Cari lagi yang manis. Nggih raja. Cari lagi. Kewecut. Orang ajar kamu itu. Bikin malu saya aja. Saya hukum kamu nanti. Cari lagi. Cari lagi. Sepet. Waduh. Swetuan paling cara gitu. Kamu bikin malu saya. Kamu kan sudah lama jaga kebun saya. Masa rasanya aja tidak tahu yang manis mana, yang kecut mana. Mohon maaf raja, saya sudah bertahun-tahun jaga kebun, saya tidak pernah merasakan. Loh, iya. Iya. Kenapa? Karena dulu raja menyuruh saya untuk menjaga, tidak untuk mengincipi. Kagum rajane geleng-geleng kepala. Jadi kalau kita kan enggak, kadang jambune orang, kadang apa nih, wes halal, hati-hati. Jajan nang toples ngarepan wah dak ya halal. Ya enggak wirai masih ya piye ya masih halal ya enggak wirai. Masih halal yang jelas enggak wirai. Sembrono namanya itu sembrono. Adong anek dayoh lho kok garek toples ya lah toplese mencelat nang endi-endi. Ya lek Mubarak kan masih halal ya dibalekne lah toplese. Masih halal toplese dibalik. Ada kiai sabar di Jawa Tengah ini. Aku ndongakno sabar ngono ya. Ndongakno sabar. Masya Allah. Santrine ya ngono kuwi. Pokoke dek yai halal, sembarang halal. Siaine sabar muga-muga.
Terakhir Pak Yai ini katanya makan wedhusnya gak ono. Tiba digoleki boleh mbek santri ini bareng-bareng. Loh, kok diboleh le? Guyu-guyu. Nggih Yai. Terus kula halal. Ya masih halal-halal lek kuwi gegeden le. Masih halal-halal lek wedhus ya gegeden ya. Insyaallah. Suara gila Pak santri ini. Masih ala-ala lek gue ya kegeden nak jare. Insyaallah. Bon, akhirnya kagum si raja tadi pada Mubarok. Hebat. Menjaga hati dari dosa. Ridha apa enggak saya incipi? Boleh apa enggak saya makan? Walaupun boleh kan saya enggak jelas. Itu yang ditakut. Akhirnya udah suatu saat raja itu ingat loh, anakku wis tuwek. Anak raja cantik. Anak raja. Cari mantu saya, cari mantu. Cari mantu yang gimana? Cari mantu anak raja. Saya raja paling besar. Saya raja paling hebat. Buat apa anak raja kecil-kecil? Cari mantu yang kaya. Kalau saya orang paling kaya, buat apa anak orang kaya biasa-biasa? Cari mantu yang apa? Cari mantu yang ganteng. Istri saya sudah cantiknya luar biasa. Anak saya cantik. Buat apa yang ganteng-ganteng? Cari yang gimana? Cari yang takut pada Allah. Masya Allah. Cari yang takut pada Allah. Ini yang jarang memiliki. Akhirnya anak raja diceluk. Duk, nggih Bapak. Kamu kan sudah besar. Nggih Bapak. Bapakmu ini raja di raja. Nggih Bapak. Saya mau cari mantu kalau anak raja buat apa? Raja-raja itu bawaan saya semua. Nggih. Saya orang paling kaya. Kalau mau cari mantu anak orang kaya buat apa? Saya ini orang terkaya. Cari mantu ganteng buat apa? Kamu sudah cantiknya kayak gitu. Saya mau cari mantu yang takut kepada Allah. Gimana Nduk? Nggih. Nderekaken. Nggih, matur suwun. Akhirnya Mubarok budak wireng diceluk, Barok. Wati Barok, ada apa anda lagi? Ada apa lagi ini? Ada apa ini? Kamu sebentar lagi nikah. Waduh, nikah sama siapa Raja? Nikah sama anak saya. Kayak gendeng Mubarok ini. Saya ini ngimpi apa? Utiosok-osok meripati. Ngimpi apa? Ngimpi. Nggak ngimpi. Betul. Enggak Raja. Bingung. Saya akan budak, saya jelek, saya tidak butuh kaya, saya butuh ganteng, saya butuh mantu yang takut kepada Allah. Alhamdulillah. Ngono lho. Jadi jenenge barokah niku di situ itu. Barokah itu di situ itu. Akhirnya rabi Mubarok sama anaknya raja. Si bapake betul-betul takut sama Allah, yang istri manut sama orang tua dan takut pada Allah. Cari yang betul-betul ahli ibadah, cari yang enggak ganteng-gantengan, cari yang enggak gaya-gayaan, cari yang enggak kaya-kayaan, betul-betul karena Allah. Wah, hidupnya bahagia, harmonis, punya anak wali. Punya anak jadi wali, namanya Ibnul Mubarok ini. Masya Allah. Sampai modal, gak usah modal duit, gak usah modal ganteng. Modal ganteng Farhani tambah repot ya, kegantengan aja lah. Modal ganteng kayak Bambang gak repot nih kamu ya, kegantengan lah. Modal batinang Allah, apa-apa Allah ridho apa enggak, Allah senang apa enggak, boleh apa enggak gitu. Kalau enggak, nah, kalau boleh ya.
Masya Allah. Banyak orang-orang yang modal itu ternyata malah barokah. Barokah. Apa kata Ibnul Mubarak? Ibnul Mubarak ngendikan, Masya Allah, ngaten di malah ilang niki. Al mukmin yatlubul ma'adzir wal munafik yatlubul asarot. Iki pertemanan ojo golek elek tok. Jangan nyari jeleknya teman. Orang munafik itu orang yang jelek itu selalu melirik kejelekan dan aibnya orang lain. Kalau orang baik itu identik ngapura melihat kebaikan orang lain. Jelek pun apa? Wah, kono sing lakoni. Penting aku orang gitu. Kata Ibnul Mubarak, orang yang iman itu tandanya selalu mencari maaf, memberi maaf, melihat baiknya. Istilah bahasane apa ya? Nganggep biasa. Ya wis gak apa. Tapi orang munafik selalu mendalam-dalamkan masalah, cari kejelekannya terus. Qolal Fudail Al-Futuwah Al-Afu Anzalatil Ikhwan. Masya Allah. Kemuliaan pakerti ialah memaafkan kesalahan teman. Oh, kita tulis ini. Di antara kemuliaan pakerti ialah memaafkan kesalahan teman. Masya Allah. Walidzalik qala alaihi salam ista'idzu billah min jarisu alladzi in ra'a ghairan satarahu wa in ra'a syarran adzarahu. Kanjeng Nabi ngendikan, memohonlah kalian perlindungan pada Allah dari tetangga yang jelek. Siapa tetangga yang jelek? Tetangga yang jelek ialah apabila dia melihat kebaikan tetangganya, dia tutup-tutupi. Tapi apabila melihat kejelekan tetangganya, dia sebar-sebarkan. Itu tetangga yang jelek. Tetangga yang baik berarti sebaliknya. Kalau melihat kejelekan tetangganya, dia tutup-tutupi. Kalau melihat kebaikan tetangganya, dia sebar-sebarkan. Intinya kalau niatnya memperbaiki, ya dia omongke. Tapi kalau niat nambah jelek, ya tidak usah. Apa? Tetangga yang baik adalah ketika melihat jeleknya tetangga, dia tutup-tutupi. Apabila melihat baiknya tetangga, dia sebarluaskan. Tetangga yang jelek apabila melihat jeleknya tetangga malah disebar-sebarkan, melihat baiknya tetangga ditutup-tutupi. Masya Allah, ngoten. Terus wa ma min sa'sin illa wa yumkinu tahsinu khali bi ghizalin fi yumkinu takbi aidon. Menungso itu ya wis gitu itu. Sebenarnya bisa memperbaiki dan menganggap baik. Dan mungkin untuk menjelek-jelekan. Suudon itu apa? Suudon itu mengarahkan kemungkinan pada yang jelek. Lek husnudon mengarahkan kemungkinan pada yang baik. Barangnya masih belum. Temannya ada kabar-kabar. Lah kalau suudon mengarahkan kemungkinan kabar pada negatif, kalau husnudon mengarahkan kemungkinan pada yang positif. Itu husnudon. Apalagi pada Allah, jangan sampai mengarahkan kemungkinan pada yang jelek. Gusti Allah ki apa to? Gusti Allah ki piye to? Gusti Allah ki paling anu, ndak boleh. Suudzon pada Allah dosa besar. Kalau pada Allah harus husnudzon, walaupun diuji kayak apa, harus tetap husnudzon. Sampai ditaruh di pondok, wah alhamdulillah, temannya nyalan, alhamdulillah, tetap harus husnudzon. Allah mengajariku untuk kuat, Allah mengajariku untuk sabar, Allah mengajariku untuk dewasa, Allah mengajariku untuk enggak rebyek mbek manusia, mbek teman. Aku sing penting baik mbak Allah. Jangan sampai temannya yang nyalah sampean suudzon nang Gusti Allah. Lha iki salah. Wah, mbuh. Pondok kene iki anjen nakal kabeh. Lho, kancane sing gak nakal bareng jare nakal. Ndak usah. Bapak masih lemarimu dibobol, lemarimu diapakne. Kuno-kuno sing nglakoni kuno becik ketitik ala ketara sing ngunduh tandurane awake dhewe. Aku mbek Allah dipelajari sabar, aku mbek Allah dipelajari bijaksana, aku mbek Allah dipelajari kuat.
Masyaallah. Ngaten. Apa? Suudzon adalah mengarahkan kemungkinan pada negatif, husnudzon mengarahkan kemungkinan pada yang positif. Selalu mengarahkan yang positif saja. Biar jenengan berpikir positif. Mondok gak ndek duit, ya Allah. Kula dipelajari sabar ya Allah, duit entek ya Allah, kula dipelajari irit ya Allah. Tibake sing salah kula dhewe. Lah wong jatah saulan, kula entekne seminggu. Mari ngono lek wis kentekan melung-melung, boyong enggak, mulih enggak salahe dhewe. Akhire malah kleru kabeh, salah kabeh, rugi dhewe. Lek husnudzon ning Allah, aku dipelajari irit. Kaya Yesidik telekung niku wali. Kuat, gak apa-apa. Kirim saulan, tek langsung konyane celuk. Dintekno telung dina. Ayo mangan. Tuku iwak, pitik, beleh bareng. Ayo mayoran. Beras nyambel sing enak, telung dina entek. Aku belajar sabar, aku belajar kuat, belajar tawakal nang Allah. Oleh rezeki ya dipangan, gak oleh mangan banyu. Ngono. Masya Allah. Ya lek ngono anjen digawe tenan ben belajar tawakal. Lek gak kuat belajar irit. Belajar irit. Gak duwe dhuwit dintekne dhewe muring-muring. Walah, padang utange nritik nang kancane. Ngenteni kiriman. Padahal kirimane guru sak mono. Dike nyaur wong 5 entek lah sing diutangi 20. Sara wis ndak oleh. Tetap husnudzon apa? Mengarahkan kemungkinan kepada hal yang positif, suudzon mengarahkan kemungkinan pada hal yang negatif. Jadi orang yang husnudzon ben dadi wong sing selamat. Ngatan wa ma min sasin ampun. Bon, kamu kata ilmu sing manfaat wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.